Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sultan Ramadan SMH, pengampu mata kuliah hukum acara pidana. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan sesi yang kedua, masih di materi yang pertama. Kita lanjutkan azas-azas hukum acara pidana. Sekarang kita mulai pada azas hak ingkar. Apa itu hak ingkar? Ya kan? Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada pasal 29 dan pasal 150 KUHP ditentukan bahwa hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili hak perkara tersebut. Jadi hak ingkar dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, hak ingkar atau kewajiban untuk mengundurkan diri sebagai hakim jika terdapat hubungan keluarga, saudara atau semenda sampai derajat ketiga, atau ada hubungan suami atau istri sekalipun sudah bercerai. Hal ini juga dapat dilihat dalam pasal 29 ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 157 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian yang kedua, pasal 168 KUHP menentukan hak ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi karena adanya hubungan keluarga, saudara atau semenda dalam garis lurus ke atas atau garis lurus ke bawah, derajat ketiga dari terdakwa, saudara ibu atau bapak dan anak-anak saudara terdakwa, sampai derajat ketiga dan suami atau istri terdakwa sekalipun sudah bercerai. Azas yang ke-14 yaitu azas nebis in idem. Dalam nebis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP yang menyebutkan bahwa orang tidak boleh dituntut tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputus oleh hakim. Atau tiada suatu perkara dapat diajukan untuk kedua kalinya dalam hal yang sama, yaitu sama orangnya dan sama objeknya dalam perkara tersebut. Jadi azas nebis in idem ini bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia dan juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Selanjutnya kita masuk kepada ilmu pengetahuan pembantu hukum acara pidana. Pertanyaannya mungkin kenapa sih hukum acara pidana itu butuh bantuan ilmu pengetahuan lain? Karena hukum acara pidana bertugas mengungkapkan kebenaran yang utuh atau selengkapnya. Misalnya ada ilmu logika, psikologi, kriminalistik, psikiatri, kriminologi, balistik, dan toksikologi. Kita lihat logika atau berpikir dengan akal. Ilmu bantu logika sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan dan proses pembuktian di persidangan. Kedua proses ini memerlukan cara berpikir yang logis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun dapat dikatakan logis dan rasional. Dua, psikologi. Ilmu tentang perilaku memperlakukan psikis seseorang secara lebih tepat. Ilmu ini menyentuh persoalan kejian tersangka dan sangat membantu penyidik dalam proses interogasi. Kriminalistik. Peran ilmu pembantu kriminalistik sangat berguna bagi proses pembuktian, terutama dalam melakukan penilaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Ilmu ini yang banyak dipakai dalam ilmu tentang sidik jari, jejak kaki, jemur rotim, dan lain sebagainya. Kriminologi. Ilmu ini mempelajari seluk-beluk tentang kejahatan, sebab-sebab dan latar belakang kejahatannya maupun mengenai bentuk-bentuk kejahatan. Ilmu ini membantu hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga hakim tidak menjatuhkan secara babi buta, harus melihat latar belakang dan sebab-sebab yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana. Dan victimologi, ilmu yang mempelajari seluk-beluk korban kejahatan. Demikian penyampaian materi pada sesi kedua kali ini, semoga dapat dipahami. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Terima kasih.